Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah. Saya dari Prodi PGSD semester 3 ingin menyampaikan materi saya yaitu motivasi dalam kewirausahaan. Di sini ada hakikat motivasi. Definisi motivasi, kata motivasi berasal dari kata Latin, yaitu motif yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisasi yang menyebabkan organisasi itu bertindak atau berbuat wirausahawan untuk melakukan tindakan agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris, yaitu motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Kata motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula berarti sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu menurut Hasibuan. Motivasi mempersoalkan cara mendorong gairah kerja bawahan agar mereka bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Dan selanjutnya ada fungsi motivasi. Dan di sini menurut Sardiman mengemukakan pada prinsipnya motivasi mempunyai 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu mendorong manusia untuk berbuat dalam arti motivasi penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan oleh wirausahawan. Dan selanjutnya berfungsi sebagai penentu arah perbuatan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Dan selanjutnya, menyeleksi perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi untuk mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Dan di sini ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya motivasi. Menurut Hay dan Cecil, yaitu motivator utama manusia untuk melaksanakan aktivitas adalah adanya harapan lebih lanjut. Hay dan Cecil mengemukakan 3 faktor yang menentukan tinggi rendahnya motivasi, yaitu harapan, valensi, dan peralatan. Harapan yaitu keinginan atau keyakinan bahwa suatu usaha yang dilakukan pasti akan berhasil, dan valensi yaitu tingkat-tingkatan keterlibatan, keikutsertaan batiniah seseorang terhadap suatu aktivitasnya atau dapat dikatakan mempunyai terhadap usaha yang sedang dilaksanakannya. Dan selanjutnya peralatan atau kebutuhan, yaitu pendukung alat, kemampuan yang dimiliki seseorang guru mencapai tujuan yang diinginkan. Dan selanjutnya ada jenis-jenis atau kelompok motivasi, yaitu motivasi menyelesaikan tugasnya pada wirausahaan. Program S1 dapat timbul baik dari dalam diri maupun dari luar individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Davis, yaitu yang membagi motivasi menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari dalam diri individu, baik dalam tugas maupun bagi diri wirausahaan. Bagi wirausahaan tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas, motivasi intrinsik sangat berguna dalam memecahkan setiap persoalan yang akan timbul pada saat menyelesaikan tugasnya. Motivasi intrinsik biasanya berupa kepuasan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab ataupun harga diri di hadapan orang lain terhadap setiap kemampuan yang dimilikinya pada umumnya
Teori pendidikan modern juga menggunakan motivasi intrinsik sebagai pendorong aktivitas pengajaran dan dalam pemecahan soal. Dan selanjutnya yaitu kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang mengacu pada faktor-faktor dari luar dan telah ditetapkan pada tugas ataupun pada diri peserta didik atau wirausahaan oleh dosen atau orang lain. Motivasi ekstrinsik berupa penghargaan, ujian, hukuman, atau celaan yang dapat meningkatkan atau mengurangi kreativitas wirausahawan tingkat akhir dalam menyelesaikan tugasnya. Dan selanjutnya, adapun Otto Willman mengelompokkan motivasi yaitu yang pertama, motivasi psikologi merupakan dorongan alamiah yang ada pada setiap wirausahawan untuk berkembang dan berkreativitas. Dan selanjutnya, motivasi praktis merupakan suatu dorongan pada setiap wirausahaan untuk memenuhi tuntutan ketuhanan, mempertahankan diri, dan mengembangkan diri karena adanya nilai-nilai praktis dalam kehidupan. Dan selanjutnya, motivasi pembuatan kepribadian merupakan dorongan untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian masing-masing wirausahaan, terutama dari segi intelektual dan estetis. Dan yang terakhir, motivasi kesusilaan merupakan dokumen agar wirausahawan dapat menjadi lebih baik. Ada model dan karakteristik motivasi, yaitu yang pertama model motivasi kebutuhan dan tujuan, dan yang kedua model ekspektasi motivasi Fromm, dan yang ketiga model motivasi Porter-Lawler. Dan selanjutnya di sini ada memotivasi anggota-anggota organisasi, yaitu arti penting memotivasi anggota-anggota organisasi. Kebutuhan anggota organisasi yang tidak terpenuhi akan menyebabkan munculnya perilaku anggota organisasi yang tidak semestinya. Dan yang selanjutnya, strategi memotivasi anggota organisasi. Wirausahawan mempunyai berbagai strategi memotivasi anggota organisasi, yaitu komunikasi manajerial, dan teori ekstorie, dan rancangan pekerjaan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.